pada Dr. Di Antono, spesialis DHTKF konsultan, pada Dr. Di Gunawan, spesialis DHTKF konsultan, dan pada Dr. Iman, spesialis DHTKL. Pada pagi hari ini, saya akan membacakan tinjauan pustaka untuk Departemen Institusi Onkologi dengan judul Amniofibrom Nasofaringitis. Sebagai pendahuluan, bahwa Amniofibrom Nasofaringitis ini merupakan salah satu tumor jinak dengan gejala klinis yang banyak, karena sifatnya yang agresif, destruktif, menyebar secara lokal, dan seringkali meluas ke tulang suara. Lalu pada Amniofibrom Nasofaringitis juga disertai gejala yang berat seperti hidung terbuka yang terjadi pada 80 hingga 90% kasus. Lalu adanya epistaxis yang spontan, cukup banyak juga 45-60% kasus, disertai nyeri kepala dan pembengkakan pada wajah. Gejala lain yang bisa didapatkan pada Amniofibrom Nasofaringitis ini dikarenakan anemia, linolali, deafness atau pembengkakan aparatus serta deformitas wajah. Kejadian dari Amniofibrom Nasofaringitis itu tergolong langka, yaitu dengan di 0,5% dari semua tumor kepala leher dengan kapasitas 1 juta penduduk dengan kapasitas 3,4 per 1 juta penduduk, itu pada usia remaja. Lalu hampir semua Amniofibrom Nasofaringitis ini terdapat pada laki-laki pada usia pubertas, yaitu antara usia 10 hingga 24 tahun, dan jarang terjadi pada usia lebih dari 25 tahun. Hal ini karena ada beberapa faktor hormonal. Lalu untuk anatomi yang dasar dari pelajaran ini, bahwa kita harus mengetahui dulu bagian nasofaring. Jadi nasofaring terletak pada di antara basis kranial dan tumor yang menghubungkan vakuumasi dengan orofaring dengan ukuran diameter superior inferiornya sekitar 4 cm, ke lateral kanan kiri sekitar 4-5 cm, dan diameter anteroposterior dari nasofaring sekitar 2,5 hingga 3 cm. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan pada anatomi nasofaring ini bahwa terdapat foramen sphenopalatina yang dimana di sini dilalui arteri sphenopalatina yang merupakan asal dari Amniofibrom Nasofaringitis yang paling banyak. Dari sini perjalanan tumor dapat meluas hingga ke fossa pterygopalatina. Lalu di sini ada bangunan-bangunan lain yang menyebabkan Amniofibrom Nasofaringitis ini banyak meluas ke bagian intrakranial, yaitu adanya invasi ke ruang parafaring dan fossa infratemporal. Itu dapat melalui foramen rotundum, foramen infratemporal, kanalis carapicus, dan foramen jugularis. Untuk vaskularisasi di daerah nasofaring, kurang lebih gambarnya gambar skemanya seperti ini. Untuk suplai darah nasofaring paling banyak dari arteri maksilaris. Nah, di sini yang perlu diperhatikan cabang-cabang dari arteri maksilaris merupakan cabang dari karotis eksterna, dan yang perlu diperhatikan di sini adalah cabang-cabang yang lebih kecil yang lain seperti arteri tonsilar, arteri palatina, arteri pharyngeal ascendens, dan arteri palatina ascendens yang berhubungan dengan kejadian atau asal dari Amniofibrom Nasofaringitis ini. Amniofibrom Nasofaringitis sendiri pertama kali disampaikan oleh Hippocrates sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, yang bukan mendefinisikan namun
mengkonsepkan konsep angiofibrom. Untuk istilahnya sendiri dikenalkan oleh Rydberg pada tahun 1940. Lalu definisi dari angiofibrom sendiri merupakan tumor mesenkim yang berasal dari bentuk kranium dengan histopatologi yang jinak namun sifatnya seperti tumor ganas. Karena perkembangannya dipengaruhi oleh hormonal banyak terjadi pada laki-laki usia pubertas. Untuk etiopatogenesisnya sendiri secara pasti belum diketahui, namun ada beberapa teori dari pembentukan angiofibrom nasofaring ini. Yang pertama teori jaringan asal, yaitu pendapat bahwa tempat perlekatan yang spesifik dari angiofibrom adalah di tubuh posterolateral atau rongga. Lalu teori hormonal, adanya ketidakseimbangan hormonal itu juga banyak dikemukakan sebagai penyebab dari tumor ini. Bahwa angiofibrom nasofaring juvenile ini berasal dari sexual stimulated dermatomatous tissue yang terletak di kartilage kongkam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor hormonal dapat menjelaskan mengapa beberapa atau kebanyakan ANC sering terjadi pada masa remaja atau masa pubertas. Lalu juga ada teori angiogenik dan histogenik berhubungan dengan penelitian imunohistokimia baik pada stroma maupun pada pembuluh darah yang memunculkan hipotesis bahwa faktor-faktor histokimia yang dilepaskan menstimulasi proliferasi fibroblast, pertumbuhan endotel dan vaskularisasi tumor oleh mekanisme autokrin. Penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa ANC sering mengekspresikan reseptor androgen sehingga angiofibrom nasofaring juvenile ini hanya terjadi pada laki-laki usia remaja karena adanya perubahan hormonal memainkan peran utama dalam pembentukan ANC. Gambar berikut adalah sebaran atau perluasan dari angiofibrom nasofaring juvenile. Jadi muncul dari foramen sphenopalatina yang mengenai ke fossa pterygopalatina dan tabung nasi bagian posterior pada awalnya. Tumor berkembang dengan cara mengerosi tulang dan mendesak struktur di sekitarnya hingga dapat mencapai ke basis kranium. Pada gambar berikut merupakan hipotesis dari perkembangan angiofibrom juvenile yang terjadi secara embriologis dari awalnya diawali dari cabang arteri atau branch dari pharyngeal cabang pertama, lalu dia menyebar bukan menyebar, lalu dia tumbuh atau meluas ke bagian-bagian arteri yang lain di sekitarnya seperti pada ventral aorta, dorsal aorta, interna, lalu plexus di antara makula, kemudian sampai ke foramen sphenopalatina, lalu menyebar ke arteri-arteri sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa suplai darah angiofibrom ini bersifat ipsilateral. Arteri pemasok utamanya biasanya berasal dari arteri maxillaris interna. Pada tumor yang lebih besar, sumber perdarahannya berasal dari arteri pharyngeal ascendens, arteri palatina mayor, arteri meningeal recurrens, dan arteri occipital. Bagian besar arteri pemasok tumor ini merupakan cabang dari arteri karotis eksterna. Jadi bila tumor meluas ke fossa infratemporal akan mendapat perdarahan dari arteri temporal
superficial dari facialis eksterna dan pembuluh darah transvarsal darah yang pertama didapatkan dari parenchyma internal. Namun apabila tumor menawar dari bawah, biasanya perdarahan berasal dari pembuluh darah karotis internal. Untuk gejala yang umum pada angiofibrom nasofaring juvenil, gejala utamanya yaitu muncul tersumbat, lalu epistaxis yang spontan atau unprovoked, adanya distress pada hidung yang menunjukkan gejala sinusitis karena terdapat sumbatan pada sinus paranasal karena tumor, lalu adanya deformitas wajah, bisa didapatkan kurang dengar dan otitis media efusi karena khususnya atau oklusi pada subestasius. Lalu bisa didapatkan keluhan pada mata berupa proptosis, diplopia, dan gangguan fisik karena desakan pada tumor atau infiltrasi tumor ke kafum orbita. Lalu adanya divisi neurologi atau gejala tumor sampai ke intrakranial. Berikut adalah angiofibrom nasofaring juvenil, di mana tumor berada di nasofaring. Tumor tumbuh ke medial nasofaring yang meluas hingga foramen sternopalatina memasuki nasofaring. Gejala utamanya adalah epistaxis spontan, obstruksi nasal yang unilateral, bisa didapatkan rinolali yang klausa dan osa, lalu didapatkan bulging pada palatumul, kurang dengar, tipe konduktif, sehingga bisa didapatkan otitis media efusi. Lalu tumor yang meluas ke orofaring, tumor dapat terlihat pada saat pasien membuka mulut. Disertai juga gejala halitosis, maplevoid, disfagia orofaringeal, osa yang berat, dan kegawat daruratan bisa terjadi tiba-tiba karena adanya perdarahan tumor yang turun ke bagian kaudal dari orofaring dan menutup jalan nafas. Lalu tumor ANC yang terdapat di sinonasal, tumor dapat mendesak dinding-dinding kafum nasi dan menyebabkan deformitas wajah. Tumor yang besar menutup drainase sinonasal yang menyebabkan situs mukopurulen karena adanya proses rhinitis kronik, rhinosinusitis kronik. Juga bisa didapatkan hiposmia. Apabila tumornya besar dapat tumbuh hingga keluar dari nares anterior. Lalu tumor pada sinus etmoid, karena sifat tumor yang agresif, tumor tumbuh dari nasofaring secara langsung melibatkan sinus etmoid posterior. Tumor yang tumbuh di etmoid posterior ini tidak memiliki gejala yang khas dan hanya memiliki gejala sinusitis saja yang biasanya terbias oleh gejala lain yang lebih berat. Jadi pada prinsipnya tumor-tumor ANC yang tumbuh di sinonasal ini, tumor mengisi bagian-bagian kosong dari kafum nasi. Itu adalah tumor yang tumbuh di sinus sphenoid. Tumor meluas ke arah superior, mengerosi dinding anterior sinus sphenoid dan dasar sinus sphenoid. Perluasan tumor di sphenoid ini dapat menyebabkan ballooning pada sinus sphenoid atau disebut dengan rambaran sign. Lalu tumor yang tumbuh yang berada di sinus maxilla, kebanyakan angiofibrom juvenil ini berasal dari fossa ptericopalatina yang menyebabkan penekanan pada dinding posterior sinus maxilla, yang menyebabkan adanya gambaran Ullmann-Miller sign, yaitu bowing pada dinding posterior sinus maxilla. Lalu tumor-tumor yang meluas ke daerah parafaring, tumor tumbuh memasuki recessus posterior ke lempeng pterygoid medial, menyebabkan invasi pada fossa pterygoid dan ruang parafaring. Lalu tumor-tumor lain bisa tumbuh hingga kafum orbita, berasal dari fossa ptericopalatina, berekspansi ke arah superior dan akhirnya masuk ke fisura orbitalis inferior, lalu ke kafum orbita. Pada tumor-tumor yang ada di kafum orbita ini,
mendorong isi kapuk orbita dari bawah sehingga menyebabkan klinis prognosis. Lalu tumor di fossa pterygopalatina, sesuai asalnya tumor tumbuh dan meluas secara lateral hingga masuk ke fossa pterygopalatina dan dapat mengganggu artikulasi. Lalu tumor di infratemporal dan fossa temporalis. Dari fossa pterygopalatina, tumor meluas secara lateral memasuki fossa infratemporal melalui fisura pterygomaxilla. Tumor memenuhi ruang zigoma menyebabkan gambaran klinis adanya double shape swelling. Mohon maaf untuk gambar-gambar yang tumor ini, saya belum mendapatkan gambar yang khusus. Lalu diagnosis dari ANC, yang pertama dari anamnesisnya, kita mencari gejala klinis dari pasien, yaitu gunting tersumbat, epistaxis spontan, histeris, adanya deformitas pada wajah, adanya kurang dengar dan otitis media infusi, lalu adanya keluhan pada mata dan defisit neurologis. Lalu dari pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan stenoskopi anterior bisa didapatkan permukaan tumor yang tidak rata dengan konsistensi kenyal, warna keunguan atau kemerahan dan mudah berdarah. Dan apabila berdarah, perdarahan sulit dihentikan. Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yaitu nasofaringoskopi, kemudian MRCT scan kontras. CT scan kita gunakan multiplanar untuk menentukan stadium tumor, menentukan tata laksana operasi dan mengetahui referensi dan efek pengobatan yang lain. Lalu bisa dilakukan MRI. MRI ini dipakai apabila ada kecurigaan perluasan ke arah intrakranial dan berhubungan dengan pembuluh darah utama serta struktur neurologis di sekitarnya. Lalu angiografi ini bisa rutin dilakukan untuk mengetahui pasokan arteri utama dari angiofibrom nasofaring ini. Lalu untuk biopsi tidak dianjurkan dilakukan sebagai diagnostik dari angiofibrom nasofaring juvenil karena perdarahan yang signifikan. Untuk staging dari tumor ANC ini secara umum ada 3, yaitu metastasis, cancer, dan radiologi. Pada intinya hampir sama, namun yang sering kita gunakan adalah metode FISH atau Chandler, di mana pada stadium 1 tumor masih terbatas di nasofaring pada sistem Chandler. Lalu pada stadium 2 tumor meluas sampai kafum-nasi dan atau pada sphenoid. Pada stadium 3 tumor meluas satu atau beberapa lokasi, yaitu pada antrum, ethmoid, fossa pterygomaxilla, dan infratemporal, orbita, dan atau pipis. Lalu pada stadium 4 tumor masuk ke intrakranial atau kranial. Untuk metode FISH juga hampir sama dengan metode Chandler. Lalu untuk diagnosis banding dari angiofibrom nasofaring juvenil ini, yang paling dekat adalah polip angiomatosa. Lalu diagnosis yang kedua adalah CA atau limfoma pada nasofaring. Untuk tata laksana angiofibrom nasofaring, yang pertama adalah operasi, kedua radioterapi, ketiga terapi hormonal dan kemoterapi. Operasi merupakan pilihan utama untuk tata laksana angiofibrom karena analisa, jadi disiapkan analisa tumor berdasarkan image scan atau MRI, lalu dengan teknik operasi eksposur tumor harus adekuat, lalu hindari untuk melukai tumor, incision arteri diamankan, lalu sebaiknya dilakukan reseksi pada fossa pterygoid yang merupakan asal dari tumor itu sendiri. Teknik pendekatan operasi
ada dua, yaitu dengan pendekatan endoskopi dan pendekatan terbuka. Untuk pendekatan endoskopi transnasal, keuntungan dari teknik endoskopi transnasal dibanding dengan pendekatan eksternal, yaitu tidak menggunakan sayatan pada wajah, tidak melakukan osteotomi dan plat pada tulang, sehingga tidak menyebabkan perubahan kraniofaksial pada pasien remaja. Lalu bidang pandangnya dapat diperbesar dengan berbagai kemiringan sudut, dapat terkait dengan inspeksi bidang operasi yang lebih luas, sehingga waktu rawat inap untuk pasien menjadi lebih pendek. Lalu dengan pendekatan endoskopi hanya terbatas pada ANC untuk stadium dini saja, yang terbatas pada rongga hidung, nasofaring, ethmoid, dan sinusoid dengan perluasan terbatas pada fossa ptericopalatina. Lalu untuk operasi dengan pendekatan terbuka, yang pertama ada teknik transpalatal. Dengan teknik transpalatal ini dapat menggunakan insisi U atau insisi vertikal atau paramedian. Keuntungannya yaitu ekspos tumor, kekurangannya yaitu ekspos tumor kurang baik ke arah lateral. Lalu bisa menyebabkan jaringan parut atau sikatrik pasca operasi yang dapat menyebabkan perubahan bicara atau perubahan suara. Teknik ini digunakan pada tumor yang masih terbatas pada daerah nasofaring, rongga hidung, dan sinus sphenoid. Lalu ada teknik transantral dengan mid-facial degloving dengan insisi sublabial dan bukolabial. Keuntungan dari teknik ini yaitu akses yang baik secara langsung menuju tumor, dapat menghindari efek samping fungsional dan estetik dari pendekatan terbuka. Lalu dapat digunakan pada tumor yang melibatkan nasofaring, fossa infratemporal, rafum nasi, dan sinus maxilla. Lalu reseksi tumor dapat dilakukan dengan komplit. Lalu dengan teknik osteotomi Lefort 1, pendekatan ini memiliki akses yang baik ke pusat dasar sila, ke kepala tumpul, dan ke tubuh. Pada teknik ini lebih baik untuk mengontrol perdarahan sehingga waktu operasinya dapat lebih singkat. Dikasih plat membantu dalam menjaga fungsi anatomis kerangka wajah dan tidak ada perubahan pada oklusi gigi karena pasien dapat mengunyah secara normal dengan lebih cepat. Lalu ada lagi pendekatan teknik infratemporal dengan atau tanpa craniotomi. Teknik ini dilakukan dengan diseksi retroauricula, mastoidektomi subtotal, petrosektomi, dan mobilisasi dura pada fossa kranium. Untuk mendapatkan bidang pandang yang luas, penting untuk membuka fossa glenoid dan memotong tubercle auricula pada fossa temporal, diikuti dengan memotong nervus trigeminal, pars mandibularis, dan pars maxillaris. Selesai pada operasi dapat ditutup dengan flap dari musculus temporalis. Pada pendekatan teknik infratemporal, ini dapat menyebabkan kehilangan pendengaran total atau CHL derajat berat hingga sangat berat pada sisi yang dioperasi. Pendekatan ini tidak disarankan untuk ANC pada stadium-stadium awal. Lalu dengan pendekatan maxilektomi, pendekatan ini memberikan akses tumor yang lebih baik dan dapat dilakukan pada tumor yang meluas ke rafum nasi dan nasofaring, maxilla, ethmoid, atau sinus sphenoid dengan menggunakan insisi rhinotomi lateral, bisa dengan pendekatan Weber Ferguson atau modifikasinya. Namun kekurangannya adalah hasil kosmetiknya yang kurang baik karena meninggalkan luka sayatan pada wajah. Sebelum
dilakukan operasi atau ekstirpasi untuk tumor angiofibrom nasofaring ini, perlu sebelumnya kita siapkan untuk kontrol perdarahan. Karena diketahui bahwa tumor berasal dari pembuluh darah atau berasal dari arteri, sehingga perdarahannya dapat sangat masif. Untuk kontrol perdarahannya dapat dilakukan embolisasi maupun ligasi dari arteri karotis eksterna. Untuk embolisasi dilakukan 24 hingga 72 jam sebelum operasi, bertujuan untuk mengurangi perdarahan dan mencegah komplikasi karena perdarahan. Dilakukan dengan cara teknik finger, yaitu melalui arteri femoralis menggunakan bahan padat seperti PVA dan gel foam atau bahan cair. Dapat juga digunakan dengan balon permanen. Namun ada komplikasi dari embolisasi, diantaranya yaitu hilangnya penglihatan, stroke karena embolisasinya yang masuk ke arteri yang lebih kecil, dan ada kelumpuhan saraf otak. Lalu dapat juga dilakukan ligasi arteri karotis eksterna, karena perdarahan utama dari ANC ini hampir semuanya unilateral dan berasal dari arteri maxillaris interna dan arteri pharyngeal ascendens, yang merupakan cabang dari arteri karotis eksterna. Ligasi dari arteri karotis eksterna ipsilateral hanya sedikit untuk mengurangi perdarahan. Namun ligasi kedua arteri karotis eksterna dapat sangat berguna pada durasi operasi untuk beberapa kasus. Selanjutnya untuk tata laksana dari ANC juga bisa dilakukan radioterapi. Nah, ini dapat memberikan tingkat kesembuhan hingga 80% dengan dosis 3.000 hingga 5.500 B dengan 1,8 sampai 2 B per fraksi, yang bertujuan untuk mengurangi vaskularisasi tumor. Radioterapi dapat dilakukan sebelum tindakan operatif karena dapat mengurangi perdarahan pada saat operasi. Radioterapi ini juga dapat diberikan pada tumor-tumor yang non-operable, lalu dapat digunakan sebagai terapi tambahan pada tumor yang rekuren dan pada tumor yang meluas ke intrakranial. Terapi hormonal dapat dipertimbangkan sebagai terapi dari ANC, diberikan untuk mengecilkan massa tumor dan mengurangi risiko perdarahan masif. Untuk pemberian hormon estrogen bertujuan untuk meningkatkan maturasi kolagen dan mengurangi pembuluh darah pada tumor sehingga perdarahan berkurang dan diharapkan tumor dapat mengecil. Untuk agen anti-androgen ini tidak menyebabkan supresi gonadotropin atau penurunan kadar testosteron. Lalu juga dapat diberikan sildenafil dan glutamid. Untuk efek samping dari terapi hormonal ini rata-rata adalah ginekomastia dan feminisasi. Lalu dapat diberikan kemoterapi dengan kombinasi doxorubicin dan dacarbazine atau kombinasi vincristine, dactinomycin dan cyclophosphamide, bertujuan digunakan pada tumor-tumor yang resisif dan tujuannya agar tumor mengalami regresi secara perlahan-lahan dan diharapkan tidak didapatkan komplikasi yang lebih lanjut. Indikasi dari kemoterapi ini adalah tumor yang rekuren, dapat diberikan pada pasca operasi, atau tumor yang meluas ke intrakranial, dan tumor dengan fitting arteri dari intrakranial. Prognosis pada ANC, pada kasus di mana pertumbuhan tumor dapat diatasi dengan pembedahan, dapat dikatakan memiliki prognosis yang lebih baik. Apabila tumor diekstirpasi lebih awal, juga memiliki prognosis yang lebih baik dan lebih menguntungkan apabila dilakukan di atas usia 25 tahun. Tumor yang masih kecil yang tidak memenuhi rongga nasofaring lebih mudah diangkat daripada yang telah memenuhi nasofaring. Pada kasus ANC
pada pasien usia 25 tahun atau lebih, pertumbuhan tumornya cenderung berkurang karena masa pubertasnya sudah lewat. Tingkat kekambuhan dari ANC ini terkait dengan keterlibatan lokasi tertentu. Semakin banyak lokasi yang terlibat, maka semakin tinggi kemungkinan persistensi tumor atau rekurensi tumor. Lalu peningkatan risiko kekambuhan ini berhubungan dengan keterlibatan dasar tengkorak, adanya ekstensi ke fossa pterigoid dan dasar sphenoid, adanya erosi ke limfus, ekstensi intrakranial media ke sinus cavernosus, invasi di sphenoid melalui kanalis pterigoid yang melebar, adanya pasokan dari arteri karotis internal pada usia muda, lalu reseksi tumor yang tidak komplit, dan semakin tinggi stadium tumor ini, semakin tinggi pula tingkat kekambuhannya. Untuk follow up pada pasien, pertama dapat dilakukan pemeriksaan klinis dan endoskopi dengan interval 3 bulan selama tahun pertama setelah operasi. Lalu dilakukan CT scan pertama dilakukan 10 minggu setelah pengobatan. Jika didapatkan lesi dengan diameter kurang dari 2 cm yang mencurigakan, follow up dilanjutkan kecuali pertumbuhan tumor terjadi dalam 6 bulan. Jika involusi atau tidak terdeteksi pertumbuhan lesi yang mencurigakan, dapat dipertimbangkan untuk negatif margin. Apabila terjadi pertumbuhan lesi, bisa dicoba untuk reseksi bedah kembali. Jika lesi berbatasan dengan sinus cavernosus media atau jika pasien menolak untuk operasi, dapat dipertimbangkan radioterapi. Untuk follow up jangka panjang, apabila kekambuhannya negatif secara klinis dan pada nasoskopi dan CT scan negatif, hanya dilakukan follow up secara klinis. Yang kedua, jika kekambuhan positif pada follow up pada 3 bulan, dilakukan tata laksana selanjutnya tergantung dari lesi yang muncul. Bisa operasi kembali atau pertimbangan radioterapi, kemoterapi atau terapi lain. Lalu jika pasien secara klinis dan nasoskopi negatif pada 3 bulan follow up, namun pada pemeriksaan CT scan terdapat lesi ekstranasal dengan penyangatan pada kontrasnya, dilakukan pencitraan yang lebih lanjut dilakukan pada 6 bulan kemudian. Apabila tidak terdapat penyangatan dan terdapat penyangatan dapat terjadi pada masa pasca operasi pasien karena fibrosis dan atau penebalan mukosa, ini harus dikonfirmasi ulang. Jika pada scan 6 bulan pada lesi yang menyangkan terjadi peningkatan ukuran, tata laksana lebih lanjut dapat dimulai karena hampir pasti merupakan rekurensi dari tumor. Jika pada 6 bulan lesi stabil atau mengecil atau berkurang penyangatannya, maka kemungkinan bukan merupakan ANC, namun bisa terjadi fibrotisasi. Lalu untuk follow up selanjutnya dapat dilakukan CT scan 6 bulan kemudian. Pasien di follow up hingga 4 tahun setelah pengobatan, namun CT scan dapat dilakukan setelahnya apabila ada kecurigaan penyakit lain atau komplikasi setelah pengobatan. Sebagai ringkasan, angiofibrom nasofaring juvenil ini merupakan suatu tumor jinak nasofaring yang secara histologis bersifat jinak, namun secara klinis bersifat ganas karena mempunyai kemampuan mendestruksi tulang dan meluas ke jaringan sekitarnya, seperti ke sinus paranasal, pipi, mata, dan nasofaring. Etiologi dari tumor ini masih belum jelas, namun ada 2 teori yang umum, yaitu teori asal jaringan dan teori ketidakseimbangan hormonal. Diagnosis ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang, dan tindakan operasi merupakan pilihan utama selain terapi hormonal atau radioterapi. Pada kasus-kasus di mana pertumbuhan tumor dapat diatasi dengan pembedahan, dapat dikatakan memiliki prognosis yang lebih baik.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya lebih informatif ya, dengan metode-metode yang bisa misalnya dipakai, bisa menggunakan logaritma ya, seperti itu ya, khususnya untuk follow up tadi ya. Ini kan itu sebenarnya bagus sekali ya. Jadi kita membacanya secara dalam bentuk tulis dan bikin seperti logaritma ya. Kemudian juga saya lihat ada di pendahuluan tadi dijelaskan ada prevalensinya ya. Kalau di sini kok tidak diketik di dalam papernya, berarti diperhatikan yang 0,5% itu ya. Nanti tarik di sini nggak ada, tapi di PowerPoint-nya malah ada. Ya, benar nggak? Ya, nanti diperhatikan lagi. Harusnya yang lebih lengkap yang di sini ya, dengan PowerPoint itu kan tujuannya malah lebih ringkasan ya. Dan dengan nanti nulis hanya keywordnya saja, kemudian bisa menjelaskan lebih panjang lebarnya dari keywordnya tersebut, gitu ya, dilakukan seperti itu. Ya, saya lanjutkan, mungkin itu aja ya untuk penelaah materi. Materinya sudah tepat ya dengan dari silakan dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih untuk pada pagi hari ini sudah cukup bagus dan yang dilakukan pada pasien. Namun pada biasanya sebelum dilakukan tindakan operatif dapat dilakukan tindakan mobilisasi. Mungkin dapat dijelaskan tentang mobilisasi itu bagaimana, kemudian dan perbedaan dari tindakan tersebut, serta apa saja yang diperlukan atau bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk dilakukan mobilisasi. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Didi. Pertanyaan yang pertama untuk embolisasi. Untuk embolisasi ini memang umum kita lakukan sebelum operasi, yaitu dengan tujuan untuk mengontrol perdarahan durante operasi. Untuk indikasinya, karena angiofibrom ini merupakan tumor yang berasal dari pembuluh darah dan memiliki titik arteri, terutama dari cabang-cabang arteri karotis eksterna, maka dilakukan embolisasi agar pada saat reseksi tumor perdarahan bisa dikontrol dan tidak terlalu masif. Untuk bahan-bahan yang sering digunakan, saya sering menggunakan gel foam sebagai bahan padat, atau ada juga bahan cair, agen embolisan cair, lalu juga bisa digunakan teknik balloning. Seperti ini. Bagian radiologi gitu. Pada awalnya dilakukan angiografi dokter untuk mencari titik arterinya dulu, lalu dilanjutkan dengan embolisasi sesuai dengan titik arterinya.
perlu dijelaskan juga ya untuk apa istilahnya efek sampingnya ya, resikonya itu ya juga. Sudah ada ya di sini ya, bisa menyebabkan apa kalau misalnya bilateral ya kalau ini. Masalahnya belum lengkap ya untuk embolisasi. Kita bisa apa belajar lebih lanjut dari ini ya bagian radiologi intervensi. Nah, untuk embolisasi itu bertahan berapa lama Bu sebelum tindakan operasi? Dilakukan 1-3 hari dokter. 1-3 hari. Setelah 3 hari efektivitasnya untuk kontrol perdarahan duran reop bisa berkurang atau agen embolinya itu bisa menyebabkan infark pada organ yang lain dok, misalnya intrakranial atau pada otak. Nah, terlalu lama dok. Ini ada kontraindikasi nggak untuk pasien tertentu gitu? Kontraindikasi pada embolisasi ini salah satunya pada pasien dengan status koagulasi yang tidak baik, lalu ada masalah atau ada kelainan anatomi pada arteri intrakranial terutama dok. Oke, mungkin dari dokter silakan. Kapan untuk apakah semua tumor dengan angiofibrom itu semuanya diembolisasi sebelum operasi? Ini dokter mungkin bisa dilihat dulu dari arterinya. Apabila titik arterinya dari arteri yang relatif besar, sebaiknya dilakukan embolisasi untuk mengontrol perdarahan. Namun pada tumor-tumor yang lebih kecil, ukurannya ya, ukurannya juga besar ya. Dilakukan secara langsung. Namun tetap menyiapkan agen hemostatik durante operasi. Anti hemostatik. Agen hemostatik ya. Saya dengar kalau anti. Ya. Dan juga usahakan kalau misalnya perdarahannya banyak ya. Misalnya pada di daerah dari kepala atau di posterior. Persiapan darah ya maksudnya juga ya. Persiapan darah dan juga bisa disiapkan seperti bonwek atau gitu depan. Status AB-nya juga dilihat ya sebelumnya ya. Dan ini kan istilahnya perdarahannya udah kronis ya, pasti kemungkinan datang juga sudah kondisi juga anemia ya, kadang kita perlu koreksi dulu ya, itu juga lebih lihat. Mungkin saya lanjutkan untuk dari dokter ini sudah cukup ya. Saya lanjutkan ke residen penelaah tata pemeriksaan Dr. Santo. Ini onsite atau ini? Izin dokter di Poli dokter. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada TP ini sudah sangat bagus, cuman ada beberapa hal yang sedikit untuk diperbaiki. Contohnya pada halaman cover, pada tinjauan pustaka, jenis makalah itu ukuran terus pada bab ukurannya 14 dan halaman nomor halaman diletakkan di kanan atas. Terus sitasi yang diberikan sebaiknya urut karena yang di sini tidak ada sitasi nomor 1 dan tiba-tiba sudah nomor 2 dan 3. Ini sama dengan ukuran font. Terus pada gambar dengan diberikan huruf bold atau tebal dan sebaiknya diberikan sumber dari gambarnya. Ini juga sama sumber gambar. Subbab yang 2.4 itu kalau menurut dari angka yang diurutkan seharusnya 2.3. Ini langsung 2.4.
Terus untuk citasi, jika ini citasi sebaiknya berada di superscript, yaitu di atas. Dan ada penulisan beberapa yang harusnya dengan huruf miring. Sudah saya tandai dan mungkin nanti akan saya berikan ke Dr. Rahma. Sekian dokter, terima kasih. Ini ya citasinya ada yang lepas ya. Coba dilihat yang pendahuluan ya. Satunya mana? 2,3 ya. Satu mana ya? Ya betul, 3 ini nanti diperhatikan ya. Ya mungkin dibiasakan aja penggunaan itu ya, mendelay ya, supaya apa? Ya memang agak, kalau Juna kan otomatis ya, kalau mendelay dia langsung bisa ini tersusun dengan ini yang kita nggak usah ngetik manual biasanya. Kalau Juna dia auto detect ya kalau nggak salah. Kalau pakai EndNote itu harus ngetik manual gitu. Kalau mendelay malah auto detect jurnalnya, kemudian kita tinggal otomatis lengkap nanti ininya, apa istilahnya, model covernya. Ini malah yang kemarin ini Pak Santo ini yang biasanya bisa ini ya, mendelay. Saya diajari Pak Santo kemarin. Itu ya diperhatikan ya, juga tata penulisannya ya, sumber pustakaannya ini terutama gambarnya kan harus wajib ada citasinya ya. Ini banyak yang kosong ya. Coba diperhatikan. Sudah pembacaan keberapa? Ini pembacaan keberapa? Keempat ya. Ya, coba jangan ini ya. Diharapkan masalah yang sama jangan sampai terulang lagi gitu, ya, untuk pembelajaran. Ya. Ya, terima kasih Dr. Santo untuk masukannya, nanti bisa dikoreksi ya Dr. ya, sama Dr. Tulis nanti. Ya. Saya lanjutkan ke Dr. Dagdo sebagai penelah perpustakaan. Ya. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Izin untuk menyampaikan telah daftar pustaka pada makalah yang disajikan pada pembacaan kali ini. Untuk daftar pustaka, untuk yang nomor pertama, di sini merupakan daftar pustaka yang diambil dari buku. Untuk judul Angiofibrina nasofaring juvenil, untuk judul buku. Untuk huruf kapital diharapkan hanya ada pada kata yang pertama, selanjutnya untuk kata berikutnya disusun huruf kecil. Kemudian karena ini merupakan chapter dari sebuah buku, maka perlu ada penambahan in, kemudian titik 2, kemudian perlu dituliskan nama editor, kemudian baru dituliskan nama bukunya, judul bukunya, kemudian baru kota, titik 2 penerbit, titik koma tahun. Untuk pustaka nomor 2, di sini mungkin belum dicantumkan kota dan nama penerbit. Kemudian untuk pustaka nomor 4, di sini ada et al. Sementara untuk nama penulis masih diizinkan untuk ditulis maksimal 6, kemudian selanjutnya bisa diganti dengan et al. Jadi jika masih ada penulis yang berjumlah 6 orang, bisa dituliskan secara lengkap. Untuk pustaka nomor 5, di sini untuk judul sama seperti tadi yang pertama. Jadi untuk huruf kapital pada kata yang pertama, untuk selanjutnya huruf kecil. Untuk yang berikutnya, untuk nomor 9, sama untuk judul hanya ada huruf kapital ya, ada kata yang pertama, kemudian selanjutnya huruf kecil, dan di sini perlu dituliskan kota. Demikian dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Terima kasih Dr. Dagdo. Untuk aturan ukuran font berapa ya untuk tinjauan daftar pustaka ya? 10 ya. Ini macam-macam yang gabungnya. Ada yang 10, ada yang 12 ya sepertinya. Coba nanti disamakan ya. Cara dikoreksinya ya sudah cukup baik. Nanti harap diperhatikan ya. Supaya terbiasa dalam
ini ya menulis daftar pustaka ya. Khususnya untuk buku itu ya memang biasanya ada subbabnya, kemudian nanti siapa pengarang subbabnya itu perlu ditulis di situ, masuk halaman ya. Kali komen sebentar. Saya mau lanjutkan ke Willy. Apa nih? Ana, Dok. Oh, enggak. Ada suara. Saya cuma Ya. tetap Pak tidak mengikuti YouTube. Bu Rahma pada tujuan penelitian jelas sebelum mungkin bisa diperjelas pada tujuan penulisan. Cukup ya. Ya, komentar nanti dia ya. Ditanggapi. Nanti sekalian ya. Saya tanggapi dulu ya. Suara saya jelas nggak nih? Ya di sini. yang di sana jelas nggak? Ya oke. Terima kasih ya. Memang kalau melihat ini tadi betul yang dikomentari Dokter Ana, memang tujuannya terlalu luas ini, hanya mengetahui untuk apa gitu loh. Padahal di sini membahas lebih spesifik ya. Nanti tolong dikoreksi tujuannya. Ini kan isinya diagnostik sama penata laksanaan kan? Jadi itu aja yang disebutkan. Tujuannya untuk bagaimana cara menentukan diagnostik ya. Di pemeriksaan diagnostik apa saja yang diperlukan, kan di situ banyak nih tadi, ada foto macam-macam, PA segala macam. Terus penata laksanaannya. Nah, sekalian aja nih karena ngomong penata laksanaan ini, justru penata laksanaan yang sering kita pakai ini kamu nggak masukkan di sini. Iya kan? Transpalatal di mana nih? Gambarnya aja nggak ada nih. Ini di makalah saya yang kelewatan. Nah, di PowerPoint sebagian. Di sini tidak dimasukkan ini transpalatal. Jadi di mana namanya? Di slide, tapi di sini tidak dimasukkan. Termasuk tadi pertanyaannya Dini tentang emboli ya. Berapa lama, berapa jam, maksudnya di sini nggak ada nih. Tapi tadi di slide-nya ada. Jadi seperti yang Dr. Nuriman katakan, mestinya di sini lebih banyak, di sana hanya cerita saja, gitu loh ya. Cerita nanti dengan pengembangannya. Nah, itu terus juga ada berapa salah satu tanda patognomonisnya kan adalah adanya Holman-Miller sign ya. Nah di buku ini juga ada di halaman berapa 12 itu ya. Nah itu yang disebut Holman-Miller sign itu bukan itu, yaitu pendorongan. Kalau secara bahasa itu Holman-Miller itu kan ada, ini ya kalau kita lihat dinding posterior sinus maxilla itu kan terdorong ya. Kalau di teks aslinya memang agak sulit menerjemahkan. Forward bowing gitu istilahnya. Jadi seperti menunduk. Jadi dinding posterior itu kan dari mulai atas, kalau kita lihat anatominya kan fossa nasofaring ada di atas ya, di sebelah atas, sedikit di fossa pericopalatina, terus dia mendorong. Jadi bagian depannya yang terdorong gitu. Nah,
membahasakannya apa itu ya. Jadi pokoknya intinya gambarannya adanya dinding posterior yang terdorong ke anterior gitu kan ya, dinding posterior dari sinus maksila. Sehingga disebut juga antral sign ya, selain Holman Miller juga ada istilahnya antral sign istilahnya. Karena antrumnya yang terdorong, itu salah satu tanda. Jadi kalau gambarannya, ya itu selalu keluar tuh kalau ujian-ujian yang harus bisa menyebutkan secara jelas. Kemudian tadi yang perlu, nah tadi ada pertanyaan apa tadi syarat embolisasi ya? Embolisasi. Embolisasi itu kontraindikasinya selain tadi faktor ada gangguan perdarahan juga adanya rekanalisasi. Jadi nanti apa? Kalau disuntikan emboli bisa zat embolinya bisa masuk sampai ke atas terjadi stroke nanti. Jadi biasanya mereka akan dari arteriografi itu dasarnya nanti menilai kalau memang ada rekanalisasi arteri, apalagi kanan kiri sambung, itu nggak akan dilakukan. Makanya pilihannya adalah apa? Ligasi arteri. Nah, itu pilihannya adalah ligasi. Itu sering kita lakukan terutama kalau dia ya pada kasus residif ya, pada lakukan embolisasi yang kedua, biasanya sering terjadi tuh rekanalisasi sehingga tidak mungkin dilakukan embolisasi. Itu saja ya. Tadi yang lainnya tentang juga di sini ya mestinya Rahma harus lebih teliti lagi melihat artinya apa namanya tulisan-tulisan yang mana harusnya miring dan sebagainya ya, lihat lagi karena ya itu tadi yang selalu saya bilang kemarin-kemarin, kita kalau mengoreksi itu selalu lebih mudah gitu, tapi kalau begitu membuat sendiri salahnya juga sama gitu. Jadi tolong untuk yang lain juga kalau perlu yang apa dulu deh apa ini ya gitu, nggak apa-apa. Nanti jadi artinya hasilnya lebih apa emang biar ada yang dibicarakan. Ya kalau memang udah bagus aja bilang nih gitu. Nggak ada koreksian dari saya nggak apa-apa. Tidak harus kita ini ada kesalahan ini kan gitu. Jadi mungkin tahunnya berapa lama sih untuk petugas ini apa barusan? Kan enggak kan? Nah, jadi koreksi dikasih aja biar nanti jadi pada saat menyampaikan ya sudah sebagian sudah kita sampaikan gitu ya. Jadi hasilnya enggak soalnya kok kayaknya berulang-ulang terus gitu loh. Kesalahannya hampir sama semua gitu. Jadi kesannya hanya diliwati saja. Mungkin itu saja nanti, tapi secara garis besar ini sudah cukup lengkap ya, semua dari awal. Hanya memang harus dituliskan tujuannya nih apa nih ya, tujuannya untuk menentukan cara melakukan diagnosis dan penata laksanaannya. Mungkin itu saja, Dr. Fariman. Ya, terima kasih Dokter. Mungkin diperhatikan ya Dokter Rahma ya tadi untuk masukannya. Saya kembalikan ke Dokter Willy ya Dok. Mungkin ada masukan Dokter mengenai pembacaan tunjangan pusaka Dokter Rahma ini. Saya belum dibicara loh. Iya Dok. Saya sebagai apa ini? Lali aku. Ya sama lah. Lali aku. Apa gitu? Pengenalan materi apa ya saya? Kok? Penelaan Dok. Tanya sebagai staf THT aja lah ya. Nggak tahu sebagai apa saya. Jadi gini, itu kan tadi dilihat ya, ternyata memang saya juga ternyata baru tahu ini. Ada pola-pola yang mirip nasofaring ketika dia meluas ke intrakranial ya. Ada foramen rotundum segala, makanya beberapa kasus yang terlambat, yang Radowski kemudian secara Chandler maupun secara Fish dia sudah lari ke erosi ke intrakranial, itu kan sangat sulit walaupun dengan reseksi terbaik transpalatal, transmaksila. Pasti ada yang tertinggal di atas. Dan ini tadi disebutkan kemoterapi merupakan salah satu yang bisa dianggap sebagai bagian dari terapi tidak paliatif, tapi juga sebagai kuratif mungkin ya. Tadi ada beberapa regimen, mungkin bisa diulangi di slide itu karena penting, karena tidak semuanya nasofaring angiofibrum kita bisa reseksi sempurna, terutama yang ke intrakranial kita minta tolong bedah saraf pun belum tentu beliau mau dan belum tentu beliau juga bisa membersihkan yang naik ke
ke intrakranial, basis krani. Jadi tolong slide tadi yang kemoterapi regimennya apa, mungkin memang itu aplikatif soalnya ini aplikatif, nanti kalau ada kasus daripada dioperasi bola-bali, kalau memang residunya tidak terlalu banyak, tapi dia masuk ke rongga yang cukup sulit untuk dijangkau, pilihannya itu saja. Karena radioterapi tidak sebesar porsinya dalam menyembuhkan dibandingkan dengan radioterapi kan untuk manifestasi pendarahannya saja. Ya, paliatif. Tapi kalau kemoterapi seakan-akan menjadi porsi yang lebih kuratif ya. Coba, kalau melihat obatnya kan dokso, dakarbasin. Dakarbasin itu kan seperti obat-obat yang kita gunakan untuk Hodgkin lymphoma ya. Jadi dakarbasin, doxorubicin, vincristin, siklo ya lebih mirip ke arah pengobatan limfoma ini. Jadi suatu tumor yang mengalami bukan rekurensi, yang tertinggal ketika lakukan operasi dan lokasinya sulit dipertimbangkan diberikan ini. Ya, itu tumor meluas intrakranial ya. Yang pertama itu ya, jadi pilihan kemoterapi sangat rasional karena memang secara perluasan nasofaring sangat angiofibrom sangat berpotensi untuk meluas ke area-area yang tidak bisa direseksi sempurna termasuk intrakranial. Yang kedua tadi ada sign penting lagi kalau anterior bowing maxilla atau Chandler sign kan sudah sangat Holman-Miller sign kan sudah sangat terkenal ya. Yang satu yang baru dibahas pada kasus ini kan adalah yang penonjolan pada sphenoid tadi apa Radowski sign apa Radowski sign, coba diulangi satu lagi. Supaya kita bisa familiar karena pada potongan yang bagus kan tanda itu terlihat jelas. Dan juga nasofaring kan tidak mungkin, angiofibrom kan tidak memungkinkan untuk biopsi. Jadi betul-betul akurasi diagnosis kita tergantung dari pemeriksaan radiologi, baik itu tanda-tanda yang ditemukan pada MRI CT scan maupun pada angiografi. Ya, kalau kita bisa mengandalkan kan tidak apa-apa, biopsi kan ini nggak dikontraindikasi biopsi. Apa tandanya namanya? Yang ke sphenoid? Rama? Ramharan sign, Dok. Ya, Ramharan sign itu ya. Jadi definisinya apa berarti? Perluasan tumor di sphenoid yang dapat menyebabkan ballooning pada sinus sphenoid, Dok. Ya, ballooning. Jadi tadi kalau di maxilla posterior maxilla anterior bowing, kalau ini ballooning. Ya, dan ini harus diingat bahwa suatu pertanda radiologi sangat penting karena kita betul-betul tidak bisa mengandalkan biopsi karena biopsi merupakan suatu kontraindikasi pada suatu massa yang dicurigai sebagai angiofibrom. Ya itu saja Dr. Iman. Tambahan pertanyaan juga tentang. Seperti ini, jadi kalau kita mungkin ujian nasional seperti itu kan ada tandanya mungkin kita bisa lebih mudah untuk mengingat. Ya. Lalu ya Dr. Rahma yang ini ya, untuk misalnya banyak yang ada di pondok tapi yang di papernya sendiri tidak ada. Terus saya kembalikan dulu mungkin untuk residen ada yang mau ditanyakan baik yang ada di lantai 3 maupun di rumah. Ya. Silakan. Apa perlu dipakai chat ini? Mungkin malu-malu ya. Chatnya diaktifkan mungkin ya. Chatnya udah 7 ya Dok. Coba. Nanya atau ini nih. Mungkin bisa apa ya dimanfaatkan juga ya untuk chat untuk mengajukan pertanyaan ya. Mungkin kalau misalnya langsung ya. Ya oke
nanti ditanyakan lewat chat juga tidak apa-apa. Ya, nanti saya sebagai moderator juga akan membantu untuk menyampaikan ke Dr. Rahma dan nanti kita bahas bersama. Gitu ya. Kedepannya mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Ini tidak ada pertanyaan dari Presiden? Belum ada 20-an ya, gitu ya, sama teman ya. Mungkin saya cukupkan, Dok. Bagaimana, Dok? Ya. Mungkin saya cukupkan ya, Dok ya. Ya. Mungkin untuk pembacaan pagi hari ini sudah cukup. Menambah wawasan. Terima kasih Dr. Rahma ya. Nanti untuk perbaikannya mohon diperbaiki dalam waktu 2 minggu ya. Dan untuk kedepannya ini kan pembacaan sudah 4 ya berarti ya. Kedepannya kalau yang ada kekurangan seperti ini nanti diharapkan jangan terulang kembali ya. Ini supaya standar kita tidak turun ya, sayang juga ya, nanti dengan metode seperti ini nanti tiba-tiba untuk kualitas penulisan juga ada penurunan kan kita yang sayang ya. Silakan untuk ditutup, Dr. Rahma. Terima kasih untuk pembacaan dan komentar Dr. Isi hari ini. Dan kehadirannya Dr. Sudarmano, Dr. Willy, Dr. Nur Iman, Dr. Ana, ada Dr. Kanti juga dan yang lain, serta teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.